Indonesia merupakan negara besar yang sedang berkembang, sehingga banyak masalah-masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di antaranya adalah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Bersama saya, Kiska Febri Valuti, akan membahas kesenjangan sosial dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan dalam mengatasinya. Kesenjangan sosial merupakan kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kesejahteraan, akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kualitas hidup di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam satu masyarakat. Lalu, bagaimana keadaan kesenjangan sosial dan kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini? Kesenjangan sosial dan kemiskinan merupakan fenomena yang sudah tidak asing untuk dilihat, apalagi di negara Indonesia. Banyak berita yang meliput tentang kesenjangan di Indonesia, dan juga seringkali mereka memperlihatkan bagaimana kehidupan orang kaya dengan kehidupan orang miskin. Salah satunya adalah berikut ini. Ditemukannya sejumlah fasilitas mewah di dalam penjara Sukamiskin seperti penyejuk udara, kulkas, pemanas air, menambah panjang deretan sel tahanan yang tak wajar. Namun di sisi lain ada penjara dengan narapidana yang harus berebut napas karena melebihi kapasitas. Ibarat langit dan bumi, inilah kondisi penjara di Indonesia. Penjara yang satu memiliki fasilitas layaknya hotel berbintang, dan yang lain penghuninya harus berebut napas. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Lapas Sukamiskin, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah fasilitas sel yang tak biasa, seperti adanya penyejuk udara, televisi, dan toilet yang terpisah. KPK menyebut biaya untuk menebus semua ini sangat fantastis. Nah, dari cuplikan tersebut terlihat bahwa terdapat koruptor besar yang berasal dari orang kaya mendapatkan fasilitas mewah di dalam sel penjara. Sedangkan orang miskin mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dengan orang yang kaya. Berdesak-desakan melebihi jumlah kapasitas, bukankah seharusnya semuanya berhak merasakan hal yang sama? Dan mengapa itu sangat dibedakan? Hal tersebut merupakan salah satu contoh kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Masalah kesenjangan sosial adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Isu kesenjangan sosial sangat bertolak belakang dengan sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi individu yang memiliki akses ke faktor-faktor ekonomi dengan prinsip kesetaraan, akses pendidikan, dan terutama penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Kesenjangan sosial yang ada di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut. Pada bulan Maret tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio Gini adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat sebanyak 0,004 jika dibandingkan dengan rasio Gini pada bulan Maret tahun 2022 yang sebesar 0,384. Rasio Gini di perkotaan pada bulan Maret tahun 2023 tercatat sebesar 0,409, naik dibanding rasio Gini pada bulan Maret 2022 yang sebesar 0,403. Sedangkan rasio Gini pada pedesaan, yaitu pada bulan Maret tahun 2023 tercatat sebesar 0,313, turun jika dibandingkan dengan rasio Gini pada bulan Maret tahun 2022 yang sebesar 0,314. Hal ini terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial adalah
tidak meratanya pembangunan infrastruktur antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kekuatan sumber daya pada perkotaan yang lebih maju sehingga tingkat ekonomi daerah dapat mempengaruhi kesenjangan baik dari segi fasilitas, pendidikan maupun pendapatan. Maka terjadi kesenjangan sosial yang membuat masyarakat kota terkesan lebih maju dan pedesaan yang sulit berkembang. Selain itu, juga terdapat faktor lain seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, masih mengguritanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan, dan tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan. Salah satu ukuran kondisi sosial dan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah adalah tingkat kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, sandang, papan, serta akses kesehatan dan juga pendidikan yang layak. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih dihadapkan dengan permasalahan kemiskinan, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut perhitungan dari Badan Pusat Statistik, berikut ini merupakan persentase kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik pada bulan Maret tahun 2023 mencatat angka kemiskinan nasional pada tahun 2023 yaitu sebesar 9,36%, yang setara dengan 25,90 juta orang. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 0,18% terhadap Maret 2022. Dari tabel diketahui data-data jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah pada bulan Maret 2022 hingga bulan Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret tahun 2023 sebesar 7,29% atau sejumlah 11,74 juta jiwa, yang mana data tersebut mengalami penurunan terhadap Maret 2022 sebesar 0,21%. Kemudian, persentase pada penduduk miskin di pedesaan pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar 12,22% dibandingkan dari bulan Maret tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,07%. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Faktor yang pertama adalah rendahnya pendidikan. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor yang kedua adalah sempitnya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Sempitnya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja juga menjadi faktor terjadinya kemiskinan. Karena sempitnya lapangan sehingga banyaknya pengangguran dan berdampak pada perekonomian yang rendah. Setelah itu timbullah kemiskinan. Faktor yang ketiga merupakan distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah berada di bawah garis kemiskinan. Dalam agama Islam menghendaki agar masing-masing memiliki kepekaan sosial. Firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 13 telah menegaskan bahwasanya kepekaan sosial terhadap sesama manusia diimplementasikan atas dasar bahwa umat manusia merupakan keluarga besar, berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa. Selanjutnya, Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa agar saling mengenal, serta tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Terwujudnya keadilan dan kesejahteraan secara merata merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya kepekaan sosial masing-masing akan mengupayakan kesejahteraan yang merata agar mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan peduli terhadap sesama, menabur, menebar jasa, menyebarkan kebajikan dan kebaikan.